Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Putri Sabel Apriliani dengan NIM C1C022113. Selanjutnya ada Eliana Ika Septiani dengan NIM C1C022131. Selanjutnya ada Anissa Hairani dengan NIM C1C022148. Dan yang terakhir ada Aryan Anam dengan NIM C1C022158. Yang terhormat, Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE MSI CIKN RCSRS, selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Keperilakuan, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Ilmu Keperilakuan dalam Perspektif Akuntansi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Aryan Anam dan dilanjutkan oleh Anissa Hairani dan selanjutnya dilanjutkan oleh Eliana Ika Septiani. Untuk yang pertama, kepada Aryan dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Langsung saja masuk kepada materi yang pertama, yaitu perusahaan atau entitas pada awal perdebatan konsep keperilakuan. Tujuan utama dari suatu perusahaan adalah mencapai laba yang optimum guna memaksimalkan nilai dari para pemegang saham. Namun, ada juga perusahaan yang beroperasi dengan tujuan selain memaksimalkan keuntungan, yakni perusahaan nirlaba yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Pemangku kepentingan dalam perusahaan disebut stakeholder, sedangkan pemegang saham dalam perusahaan disebut stockholder. Materi yang kedua, munculnya perbedaan persepsi. Munculnya persepsi tentang konsep perusahaan didasarkan pada adanya perdebatan yang cukup hangat mengenai pencatatan akuntansi dalam alur konsep kepemilikan dan konsep entitas. Pada konsep kepemilikan, teori berorientasi pada neraca atau balance sheet oriented. Aset dinilai dan neraca disajikan untuk mengetahui dan mengukur perubahan hak dan kekayaan pemilik, penghasilan dan biaya yang dianggapnya berasal dari investor atau pemegang pemilik atau pusat kepentingan. Pada konsep entitas, penganut konsep ini melihat entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari pihak-pihak yang memberikan kontribusi modal kepada entitas tersebut. Mereka memandang aset dan kewajiban sebagai milik entitas itu sendiri dan bukan milik pemegang saham atau pemilik perusahaan. Pada materi ketiga, dengan materi dampak struktur kepemilikan terhadap kinerja perusahaan. Untuk dampak struktur kepemilikan dapat memengaruhi kinerja perusahaan dijelaskan melalui dua teori, yaitu yang pertama ada teori perusahaan manajerial atau classical theory of managerial firm. Kepentingan pemilik perusahaan adalah memaksimalkan nilai pasar dari perusahaan, sedangkan kepentingan manajer adalah memaksimalkan utilitas, yaitu kekuatan, keamanan, status, dan pendapatan. Pada teori keagenan, bertujuan untuk menyelesaikan masalah agensi yang muncul ketika adanya konflik tujuan antar pemilik perusahaan dan manajemen, serta kesulitan pemilik perusahaan melakukan verifikasi pekerjaan manajemen serta menyelesaikan masalah pembagian risiko yang muncul ketika pemilik perusahaan dan manajemen memiliki perilaku yang berbeda terhadap risiko. Pemegang saham membuat keputusan untuk mengangkat, memecat, atau mempertahankan manajemen. Timbulnya pemahaman yang berbeda ini mengenai konsep pemilikan dan konsep entitas dapat dilihat dari perbedaan cara dalam memahami dan memandang keuntungan perusahaan. Orang-orang yang menganut sudut pandang entitas biasanya lebih peduli pada kehidupan dan pertumbuhan entitas dan segala yang berkaitan guna memastikan seluruh aset digunakan secara menguntungkan di berbagai divisi organisasi. Pengaruh teori ekonomi perusahaan, seorang ilmuwan yang bernama Lorik 1964 menyebutkan perbedaan akuntansi dan pelaporan disebabkan oleh eksistensi dari dua sudut pandang utama. Misalnya, orang yang menganut konsep entitas akan mencatat biaya untuk dividen atau saham preferen karena mereka memandang pemegang saham preferen sebagai orang yang berada di luar kelompok kepemilikan, tetapi berada dalam kategori yang sama. Sudut pandang konsep kepemilikan ini akan menyesuaikan item-item yang sama sesuai dengan sudut pandangnya. Namun di sisi lain,
Lorik memandang pemegang saham preferen sebagai wira swasta. Dengan demikian akan sulit membuat perbedaan komprehensif guna melukiskan seluruh sudut pandang dalam dua kategori utama. Baik, di sini ada beberapa hipotesis keperilakuan untuk konsep yang berbeda. Yang pertama ada hipotesis mengenai konsep kepemilikan. Terdapat hipotesis bahwa sebagian besar pemegang saham yang memiliki saham di suatu perusahaan dalam jumlah yang substansial itu menganut pandangan kepemilikan. Sebagian besar praktiknya didasarkan pada pandangan kepemilikan, dan mereka setuju bahwa hal ini merupakan hasil dari pengadopsian mereka terhadap sudut pandang pemegang saham ketika mereka melakukan audit terhadap beberapa perusahaan. Yang kedua, ada hipotesis yang berkaitan dengan konsep entitas. Hipotesisnya, sebagian besar pegawai perusahaan yang tanggung jawabnya didelegasikan itu menganut konsep entitas. Mereka memandang entitas itu sebagai pemilik dari keuntungan saat mereka mendapatkan aset bersih. Mereka yang memandang pembayaran dividen, bunga, dan pajak itu sebagai biaya dari entitas, sebagai eksekutif puncak, sementara mereka yang memandang pembayaran ini sebagai distribusi keuntungan cenderung menjadi anggota manajemen menengah yang bertanggung jawab menghasilkan keuntungan tersebut. Kemudian, ada usaha merekonsiliasi konsep dasar. Ada dua usaha untuk merekonsiliasi konsep entitas dan konsep kepemilikan itu. Yang pertama ada teori akuntansi dana. Akuntansi dana yang dicetuskan oleh Vetter itu dapat diterapkan pada usaha swasta, badan pemerintah, lembaga, dan institusi lainnya. Akuntansi dana itu merupakan cara memandang aset bersama dengan ekuitas dan utang, di mana dana yang diperoleh itu dari ekuitas dan penggunaannya hanya dibatasi pada aset. Yang kedua ada teori komando. Teori ini mengharuskan bahwa komunikasi dilakukan mulai dari atas sampai ke bawah, mulai dari rantai nilai komando. Dalam organisasi bisnis, teori komando juga sangat sering diterapkan untuk menjaga kekuatan informasi dari arahan dan pimpinan perusahaan agar dapat diimplementasikan oleh bawahan dengan sebaik-baiknya. Dalam kaitannya dengan teori kepemilikan dan teori entitas, peran teori komando ini menjadi sangat penting untuk menengahi kedua konsep tersebut. Baiklah, akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman kelompok saya yang sudah memaparkan materi pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kami juga membuka sesi diskusi ataupun sesi tanya-jawab kepada teman-teman semua yang ingin memberikan pertanyaan ataupun menanggapi ataupun memberikan kritik dan saran terkait kelompok kami dan materi yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.